Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Desi Rahmalia, SKM MPH, dosen S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Analisis Kualitas Lingkungan. Video ini disusun sebagai persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 dalam menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT khususnya pada aspek pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Respati Indonesia dengan kode mata kuliah S10517721T dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk menganalisis kualitas lingkungan, baik itu udara, tanah, air, pangan, menganalisis kondisi sanitasi tempat-tempat umum, mengevaluasi resiko kesehatan lingkungan, serta merancang rekomendasi pengendalian resiko berdasarkan hasil analisis. Pembelajaran mengacu pada KPL program studi, yaitu kemampuan mengimplementasikan metode dan substansi ilmu kesehatan masyarakat dalam pelayanan kesehatan masyarakat esensial di tingkat pelayanan kesehatan primer, serta kemampuan mempraktikkan ilmu kesehatan masyarakat dalam penurunan resiko kebencanaan kesehatan masyarakat dengan pendekatan interdisiplin dan kerjasama yang bertanggung jawab. KPL tersebut dijabarkan ke dalam 5 KPMK, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menganalisis parameter kualitas lingkungan berdasarkan baku mutu, menganalisis kondisi kesehatan lingkungan tempat-tempat umum, menggunakan instrumen yang sesuai, mengevaluasi resiko kesehatan lingkungan, merancang rekomendasi pengendalian resiko berdasarkan ARKL, serta menganalisis perubahan kualitas lingkungan melalui pendekatan biomonitoring. Pembelajaran dilaksanakan selama 14 kali pertemuan. Berikut materi-materi yang diajarkan pada mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan. Yang pertama, konsep analisis kualitas lingkungan, yaitu definisi, tujuan, manfaat, dan kinetik bahan pencemar. Yang kedua, parameter kualitas udara outdoor dan indoor, airborne disease, dan pengendaliannya. Yang ketiga, parameter kualitas tanah dan pencemaran tanah terkait kesehatan. Parameter dan baku mutu kualitas air, baik secara fisik, kimia, dan mikrobiologi, dan waterborne disease. Parameter keamanan pangan dilihat dari fisik, kimia, mikrobiologi, dan foodborne disease. Metode teknis sampling media lingkungan, instrumen analisis kualitas lingkungan, dan setelah pertemuan ke-7 akan dilaksanakan ujian tengah semester dan dilanjutkan materi ke-8, yaitu kesehatan lingkungan tempat-tempat umum pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ke-9, kesehatan lingkungan tempat-tempat umum di kantor, sekolah, pasar, kesehatan lingkungan tempat-tempat umum, tempat pariwisata dan TPA sampah. Analisis resiko kesehatan lingkungan atau ARKL membahas identifikasi bahaya dan penilaian pajanan, penyusunan dokumen ARKL dan rekomendasi pengendalian resiko, biomonitoring dan indikator perubahan lingkungan, dan yang terakhir adalah evaluasi program pengendalian resiko kesehatan lingkungan. Setelah pertemuan ke-14 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ini menggunakan pendekatan student center learning melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, dan penugasan lapangan. Pembelajaran dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus melalui tatap muka, Zoom meeting, e-learning Universitas Respati Indonesia, dan WhatsApp group. Asesmen pembelajaran terdiri atas 10% kehadiran, 20% tugas, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas salah satu materi yang mendukung pencapaian KPMK, yaitu sanitasi sekolah. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep sanitasi sekolah, menganalisis kondisi sanitasi berdasarkan indikator yang berlaku, mengidentifikasi faktor resiko kesehatan lingkungan, serta menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi. Referensi yang digunakan yaitu Fundamental of Environmental Chemistry karya Manahan, Analisis Kualitas Lingkungan karya Muhammad Ikhtiar, serta berbagai referensi dan jurnal ilmiah yang relevan. Demikian gambaran singkat mengenai mata kuliah Analisis Kualitas Lingkungan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu Asesor akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran materi sanitasi sekolah yang saya laksanakan bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Bu.
Kabarnya gimana ini hari ini? Oke, seharusnya hari ini semangat ya, masih pagi ya. Nah, untuk mata kuliah analisis kualitas lingkungan, hari ini kita akan membahas mengenai sanitasi sekolah. Sebelum masuk ke sanitasi sekolah, saya persilakan teman-teman untuk scan dulu ya untuk absensinya, presensinya, silakan. Oke, sudah? Ya. Oke. Sebelum masuk ke perkuliahan, saya ingin membahas dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini saya mau teman-teman semua itu bisa mampu menganalisis kesehatan lingkungan tempat-tempat umum berdasarkan instrumen inspeksi sanitasi. Ya, di sini kita akan membahas tentang konsep, tujuan dari komponen sanitasi sekolah, menganalisis dampak dari kondisi sanitasi sekolah terhadap kesehatan berdasarkan indikator atau persyaratan yang berlaku. Kemudian kita juga menganalisis kondisi sanitasi sekolah menggunakan instrumen inspeksi sanitasi untuk menentukan tingkat pemenuhan persyaratannya. Sebelum kita masuk ke sanitasi sekolah, saya mau recall dulu materinya ya. Nah, sebelumnya, pertemuan sebelumnya masih ingat kita membahas tentang apa? Oke, sanitasi tempat-tempat umum. Ada yang tahu nggak perbedaan antara hygiene dan sanitasi? Ada yang tahu? Oke, boleh. Izin Bu. Konsep hygiene sanitasi sendiri, perbedaan antara hygiene sanitasi adalah hygiene itu bagaimana cara upaya pencegahan penyakit berbasis perorangan atau individu, lalu kalau untuk sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan. Oke, jadi kelihatan perbedaan ya antara hygiene dan sanitasi. Kalau hygiene itu lebih ke perorangannya ya, personal hygiene-nya. Nah, sedangkan sanitasi itu untuk lingkungannya. Nah, kemudian ada tujuan dari inspeksi sanitasi tempat-tempat umum, ada yang tahu? Saya Bu, oke silakan. Tujuan inspeksi sanitasi tempat-tempat umum itu terdiri ada 6 Bu. Yang pertama, melindungi masyarakat dari resiko penyakit yang ditularkan melalui lingkungan. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi pengunjung. Yang ketiga, mencegah pencemaran air, udara, tanah, makanan, dan minuman. Yang keempat, mengendalikan vektor dan binatang pembawa penyakit seperti lalat, nyamuk, dan tikus. Yang kelima, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan bagi masyarakat serta mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keenam, memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bu. Oke, terima kasih, jawabannya sangat lengkap ya. Jadi di sini tujuannya itu yang mengupayakan bagaimana lingkungan itu bisa tercipta dengan bersih ya. Jadi tidak menularkan penyakit berbasis lingkungan. Nah, kemudian untuk aspek yang dinilai, apa saja ini aspek yang akan dinilai? Ya, silakan Mbak. Untuk aspek yang dinilai dalam inspeksi sanitasi sekolah itu, yaitu adalah penyediaan air bersih, kemudian kebersihan toilet, kemudian bagaimana pengelolaan sampahnya, kemudian kita juga melakukan pengukuran kebersihan, pencahayakan, partikulat meter, dan juga kita melihat kantin sekolahnya. Ya, juga kita melihat air bersih juga tadi ya, air bersih, tempat sampahnya, pengelolaan limbahnya, ya, kemudian ventilasi dan segala macam. Nah, saya ada gambar, bisa dilihat. Dari kedua gambar ini, apa yang menjadi perbedaan antara dua gambar ini? Jadi perbedaan dari sekolah A dan sekolah B, di sini kita bisa lihat bahwa dari lingkungannya sudah jelas sekolah A lebih bersih, lalu juga tersedianya sarana-sarana sanitasi Bu, seperti adanya wastafel, tempat sampah yang layak, dan juga ada beberapa hal seperti tersedianya saluran yang tidak macet, tidak mampet seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya iya boleh. Untuk yang sekolah A kita lihat bahwa kebersihan di jendelanya itu sangat bersih ya Bu, sedangkan di sekolah B terdapat banyak debu untuk di bangunan sendiri, kemudian sarana sekolahnya juga kurang lengkap ya Bu. Oke. Sebenarnya bisa langsung dilihat ya perbedaan antara dua gambar ini. Kalau yang di gambar B itu udah kelihatan ada genangan ya, pastinya itu akan bisa memicu adanya jentik ya, ditakutkan seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa kok sanitasi itu penting untuk kita inspeksi hari ini? Oke, silakan. Mengapa sanitasi sekolah itu penting? Karena untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, jadi si siswa-siswa ini bisa terhindar dari penyakit menular yang dari lingkungan. Oke, iya. Karena si siswa ini kan bisa menghabiskan waktu 6-8 jam. Lumayan lama untuk mereka berada di sekolah. Berarti kemungkinan besar mereka bisa tertular penyakit itu juga sangat besar ya. Makanya harus sanitasi sekolah itu harus dijaga ya. Nah, saya juga ada data ya di sini. Jadi mengatakan bahwa kondisi sekolah ya, sanitasi sekolah yang ada di Indonesia 1 dari 3 itu tidak memiliki akses air.
Ya. Nah, kemudian ada 25.835 itu tidak memiliki jamban, dan 75.193 itu tidak memiliki sarana cuci tangan. Jadi emang kondisi yang ada keseluruhan di Indonesia itu lumayan cukup memprihatinkan. Ya. Makanya kita sebagai nantinya akan menjadi tenaga sanitarian ini ya harus bisa menginspeksi, harus bisa memberikan rekomendasi kalau di suatu sekolah itu ada masalah, ya gitu. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya di sini ya, jadi sanitasi sekolah itu merupakan penerapan kesehatan lingkungan melalui pengendalian faktor resiko lingkungan seperti dari air limbahnya, ya, air bersihnya, pengolahan sampahnya, ya, perlindungan terhadap kesehatan. Ditakutkan kalau emang sanitasinya itu tidak baik ya nanti pasti akan membawa penyakit nantinya. Nah, kemudian kita masuk ke komponennya. Apa saja komponen dari sanitasi sekolah ini? Jadi yang pertama itu ada air bersih. Ya. Nah, air bersih itu adalah komponen yang paling utama sebenarnya. Kita tidak bisa hidup tanpa air, ya. Jadi kalau di sini itu persyaratannya itu satu orang bisa mencapai 10 liter per harinya, ya, per orangnya. Jadi emang kebutuhan untuk air bersihnya itu harus tercukupi. Kemudian juga harus sesuai dengan persyaratan, harus bebas dari kontaminan, dari parameter kimianya, fisika, biologi, ya itu harus sesuai. Kemudian dari sumber air juga ya harus baik, bisa dari PDAM, bisa dari sumur bor ya dan lain-lainnya. Kemudian distribusi airnya juga harus sesuai ya, jadi tidak sulit untuk dicapai. Kemudian untuk jamban ataupun toilet. Nah, ada yang tahu nggak sebaiknya toilet yang di sekolah itu seperti apa? Ya, boleh silakan. Toilet di sekolah itu seharusnya yang pertama adalah memiliki jamban, kemudian memiliki septic tank. Yang ketiga yaitu memiliki ketersediaan air bersih yang memenuhi syarat. Kemudian terdapat juga wastafel, kemudian ada sabun cuci tangan, kemudian ada tisu, dan juga ada langkah-langkah 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Dan dilengkapi juga dengan tempat sampah yang memiliki pedal. Jadi siswa itu tidak menggunakan tangan untuk membuka tempat sampahnya. Jadi emang sebenarnya untuk persyaratan dari jamban ataupun toilet di sekolah itu harus memenuhi beberapa kriteria tersebut ya. Misalnya laki-laki dan perempuan itu harus terpisah karena untuk menjaga privasinya juga. Kemudian harus sesuai dengan rasionya ya. Jadi di sini kalau laki-laki itu 1:60, perempuan itu 1:50. Jadi artinya dalam satu toilet itu untuk 60 siswa pada laki-laki, satu toilet untuk perempuan itu ada 50 siswa seperti itu ya. Kemudian kondisinya juga harus bersih, harus gampang untuk dibersihkan ya. Kemudian tidak menjadi tempat perindukan nyamuk pastinya ya. Nah, saya juga ada gambar ya di sini. Nah, kalau di gambar ini bisa dilihat ada tempat air bersihnya, ada air keran ya, kemudian ada toiletnya, ada kacanya bahkan ya, cerminnya, kemudian ada kotak tisu, ada pembalut ya. Jadi kalau misalnya untuk sekolahan yang sudah SMP, SMA kan pasti siswinya sudah mengalami menstruasi. Nah, ini juga sangat berhubungan ya. Jadi kalau misalnya kondisi toilet mereka itu kotor, nah kemungkinan besar untuk mengganti pembalutnya juga bakal kecil gitu, dan nanti pasti akan membawa dampak lagi ke kesehatan personal hygiene dari siswinya. Nah, kemudian ada juga sarana cuci tangan. Saya mau nanya, kenapa cuci tangan itu penting? Yang tahu nggak kenapa? Kenapa cuci tangan itu penting? Karena mikroorganisme itu bisa tumbuh subur di tangan, apalagi tangan kita bersentuhan dengan banyak benda, barang, bahkan dengan sesama orang lainnya. Maka dari itu, cuci tangan yang rutin bisa mengurangi potensi tertularnya. Jadi cuci tangan itu harus benar ya, tadi juga sudah disampaikan. Jadi sebaiknya sih di sekolah itu ada posternya ya. Jadi cara cuci tangan yang baik itu seperti apa ya. Kemudian cuci tangan itu juga harus didekatkan dengan kelas ya, dekat dengan kantin, dan kebutuhannya itu biasanya satu wastafel itu bisa untuk 2 kelas. Jadi misalnya di kelas di sekolah tersebut ada 6 kelas, berarti mereka membutuhkan minimal 3 untuk wastafelnya. Kemudian tingginya juga harus disesuaikan. Jadi misalnya untuk sekolah anak TK ya pasti harus disesuaikan dengan tinggi mereka. Jadi jangan sampai mau cuci tangan mereka kesusahan ya. Seperti itu. Kemudian masuk ke pengolahan sampah. Nah, sampah itu juga harus dipilah antara sampah organik dan sampah anorganik. Ada yang tahu kenapa kita harus memilah sampah? Ayo bisa jawab. Oke, izin Bu. Sampah harus dipilah karena ada beberapa hal yang sebaiknya bisa menjadi daur ulang. Seperti misalnya sampah organik ini adalah sisa makanan yang nantinya bisa kita gunakan sebagai pupuk
Lalu anorganik ini seperti plastik, kertas, atau bekas kardus yang juga bisa dijadikan kerajinan tangan. Sedangkan untuk B3, karena ini juga sangat berbahaya, mengandung racun berbahaya, maka dari itu tempat sampahnya harus dipilah karena butuh penanganan yang lebih khusus. Oke. Jadi emang sampah itu dipilah ya, sesuai dengan nanti pengelolaannya seperti apa. Nah, di sekolah itu juga harus menyediakan tempat sampah yang cukup ya. Kemudian ada tutupnya. Kemudian sampahnya harus rutin juga untuk diangkut ya. Jadi jangan sampai sampahnya menumpuk, berantakan, berserakan. Nah, ini nanti bisa memicu adanya kecoa, ya, lalat ya. Nah, ini nanti bisa mendatangkan penyakit. Kemudian sekolah juga harus mempunyai program daur ulang ya ataupun bank sampah. Jadi mereka bisa mengelola sampah plastik deh, misalnya dari entah itu bungkus makanan ataupun dari botol minumannya ya. Jadi mereka bisa mengolah. Kemudian masuk ke drainase dan kebersihan kelas. Nah, kalau untuk drainase itu berarti dilihat dari saluran air limbahnya ya. Jadi tidak boleh tergenang, harus selalu mengalir ya, dicek terus. Jadi jangan sampai untuk salurannya itu mampet, kemudian adanya genangan ya, kemudian ada sarang nyamuk di sana. Kemudian untuk kebersihan kelas berarti siswi-siswinya itu harus menjaga kebersihannya ya. Kemudian harus ada ventilasi, harus ada penerangan ya. Kemudian bahkan ada jadwal piket juga ya kalau untuk anak SD ya, anak sekolahan deh ya pasti ada jadwal piketnya. Kemudian ada ventilasi juga. Ada yang tahu ventilasi syaratnya berapa? Oke. Syaratnya adalah 10% dari luas lantai. Oke, benar ya. Jadi syarat ventilasi ya ataupun lubang ventilasi itu harus memenuhi 10% dari luas lantainya ya. Jadi pertukaran udara itu juga cukup nantinya. Kemudian pencahayaan ya. Nah, pencahayaan di sini mereka sekolah itu harus mempunyai pencahayaan alami ataupun pencahayaan buatan ya, buatan dari lampu contohnya. Kemudian untuk tingkat kecerahannya bisa 200 sampai 300 lux. Kemudian masuk ke sanitasi kantin sekolah ya. Nah, kalau di sini kita bisa melihat dari hygiene si penjamah makanannya. Itu sangat penting ya. Jadi si penjamah makanan itu tidak boleh misalnya menggunakan perhiasan, tidak boleh kukunya panjang, tidak boleh bersin, batuk, ataupun lagi sakit ya mengolah makanan itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh merokok juga ya, karena ini sangat mempengaruhi hygiene sanitasi dari makanan yang mereka olah. Kemudian dilihat dari peralatannya juga ya, peralatannya harus bersih ya. Jadi jangan sampai pencemaran dari makanan itu tertular dari peralatan itu. Kemudian ada pengendalian vektor juga, karena kan mereka mengolah makanan, berarti akan memicu adanya lalat ya, kecoa kalau misalnya di dapurnya itu tidak bersih ya, sanitasinya tidak terjaga. Oke, selanjutnya ada dampak sanitasi sekolah yang buruk ya. Nah, di sini itu ada penyakit diare dan penyakit pencernaan. Kira-kira kenapa nih bisa dikaitkan dengan sanitasi? Ada yang tahu? Saya Bu, ya silakan. Karena kalau sanitasi itu buruk, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan anak. Contoh kayak kita tahu nih Bu, kalau anak kecil itu kan mereka untuk sadar mencuci tangan itu sangat minim ya Bu. Jadi tanpa sadar mereka lagi main atau apa, terus tangan mereka kotor nih Bu, lantas mereka mengkonsumsi makanan, nah itu bisa memicu terjadinya diare Bu. Oke. Sama juga seperti cacingan ya. Misalnya kalau anak kecil kan kasusnya seperti itu ya, anak-anak sekolahan. Jadi kalau mereka tidak cuci tangan dengan baik, dengan benar ya makanan yang mereka makan ya otomatis bisa terkontaminasi. Kemudian kalau untuk gangguan saluran pernafasan, contohnya apa? Ya, silakan. Kalau misalkan ventilasinya kurang baik ya Bu, jadi ventilasinya tidak mencukupi, tidak 10% tadi dari luas lantai, itu akan mengganggu pernafasan Bu, karena sirkulasi udaranya ini tidak baik, atau bisa jadi ruangan itu lembab yang menyebabkan saluran pernafasannya ini jadi gangguan kayak asma atau misalkan jadi gampang pilek seperti itu. Ya, ispa juga ya. Kemudian ada infeksi kulit dan cacingan juga ya. Juga ini juga berhubungan dengan sanitasi ya. Kalau misalnya mereka balik lagi tidak mencuci tangan tadi ya. Kemudian habis dari toilet langsung makan ya. Nah, itu kan tidak baik ya, harus cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian ada penyebaran dari penyakit menular ya. Jadi kalau sanitasinya jelek, ventilasinya kurang, pencahayaan kurang, pasti kelembapannya juga akan terganggu dan penularan penyakit otomatis akan lebih mudah ya. Jadi kalau anak satu lagi batuk ya, kelasnya tidak baik ya, ya pasti anak-anak lainnya juga bakal batuk ya. Oke, untuk contoh dari personal hygiene siswa apa saja, ada yang tahu? Oke, silakan. Siswa diharuskan untuk mencuci tangan dengan sabun sesuai langkah yang diberlakukan oleh WHO. Oke, ada lagi. Oke, Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. menggosok gigi.
Nah, ya, menggosok gigi, mencuci tangan, ya, berpakaian yang rapi, ya. Nah, itu termasuk dari personal hygiene, ya. Selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh dari instrumen penilaian dari sanitasi, ya, sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Di sini teman-teman bisa lihat, ya, ada beberapa aspek yang bisa dinilai. Jadi yang pertama itu contohnya ada penyediaan air bersih. Nah, di sini penyediaan air bersih itu bisa yang pertama misalnya cukup, ya, apakah air bersihnya itu cukup? Kalau baik berarti bisa dikasih nilai 50, ya. Kemudian ada lagi memenuhi persyaratan syarat fisiknya, kimia, biologi. Nah, itu nanti ada poinnya. Nah, kemudian ada untuk kamar mandinya, ya, ada untuk air limbahnya, untuk sampahnya, ya, pengolahan makanannya, minumannya. Nah, nanti itu dihitung, ya, nanti akan ketahuan apakah sanitasi di sekolah tersebut itu memenuhi persyaratan apa tidak, ya. Gitu. Oke, nah untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini, saya ada contoh kasus, ya. Jadi saya minta teman-teman untuk mengerjakan soal ini selama 15 menit, nanti bisa diupload di Learning Urindo, ya. Nah, untuk soalnya ada, saya bacakan. Jadi di sini seorang sanitarian itu melakukan inspeksi di sebuah sekolah dasar dengan 520 siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 2 dari 6 toilet itu rusak, ya. Jadi beberapa toilet itu berbau, tidak tersedia cuci tangan, air bersih berasal dari sumur bor, tapi tampak keruh, ya. Kemudian sekolah hanya memiliki 2 tempat cuci tangan. Dan kantin menjual dalam keadaan terbuka makanannya dan sering dihinggapi lalat. Kemudian tempat sampah tidak memiliki penutup dan terdapat genangan di belakang sekolah, ya. Dan dalam 3 bulan terakhir UKS-nya mencatat bahwa ada 8 kasus diare, 11 kasus penyakit kulit dan 9 kasus ISPA. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk menjawab pertanyaannya. Jadi teman-teman diminta untuk mengidentifikasi masalah sanitasi, ya, dari kasus yang tadi ini. Kemudian menurut teman-teman semua masalah mana yang menjadi prioritas, ya, diurutkan satu persatu. Kemudian berikan rekomendasinya apa, ya. Dan nanti teman-teman saya minta untuk mengupload ke Learning, ya, dan nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk kesimpulannya saya menyimpulkan untuk perkuliahan hari ini. Jadi sanitasi sekolah itu merupakan bagian dari kesehatan lingkungan, ya, agar sekolah tersebut bisa tercipta secara sehat, aman, nyaman, ya, dan siswa-siswinya tidak tertular penyakit akibat lingkungan. Kemudian komponen utama dari sanitasi sekolah ini ada kebersihan toilet, air bersih, cuci tangan, pengolahan sampah, limbah kantin, ya, dan pengendalian vektornya. Kemudian sanitasi yang buruk juga pasti akan meningkatkan resiko penyakit yang ada di sekolah, ya. Kemudian penilaian sanitasi itu dilakukan secara menyeluruh yang menggunakan indikator atau checklist, ya, form yang dari Permenkes tadi. Kemudian tenaga kesehatan masyarakat juga berperan sebagai untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis resiko, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Oke, sebelum saya tutup, nah ini juga ada tugas kelompok, ya. Saya minta teman-teman semua itu untuk membentuk kelompok kecil 3 atau 4 mahasiswa. Kemudian pilih satu sekolah yang akan ingin diinspeksi, terserah bisa TK, ya, SMP, SMA, SD, ya. Boleh. Kemudian lakukan inspeksi, ya, dengan cara observasi, wawancara, kemudian mengidentifikasi faktor resikonya apa, ya. Kemudian akan dibuat laporan, ya. Jadi teman-teman saya minta untuk membuat makalah laporan yang akan dipresentasikan untuk minggu depan. Oke, demikian untuk perkuliahan hari ini. Saya harap semuanya teman-teman bisa mengerti, ya, manfaat tujuan dari sanitasi sekolah, ya. Jadi jangan lupa mengerjakan tugasnya, ya, untuk minggu depan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran mata kuliah analisis kualitas lingkungan S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Srasvati Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang saya terapkan di program studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Srasvati Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.